Bapaknya yang punya mental pornografi dan melakukan pelecehan itu tidak berhak mendapatkan hak asuh anak. Sampai punya anak 2, kamu upload video kita make love. Berarti kamu nggak sadar kenapa? Dia lagi buka forum dewasa. Gambar pertama yang saya lihat sedang melakukan hubungan suami istri. Saya kaget juga di situ ada video saya sedang hamil besar melakukan hubungan suami istri dan dia upload. Ada keterangan, jadikanlah istri saya selingkuhan online kalian. Ini sakit sih menurut saya. Mamanya dosen dan rektor sekolah teologi. Teologi Papanya berarti ya? pendeta. Maafin Umi Sam, kalau kalian harus mengalami hal ini. Umi sayang sama kalian. Seharusnya bapaknya yang punya mental pornografi dan melakukan pelecehan itu tidak berhak mendapatkan hak asuh anak. Keren. Dijadiin selingkuhan online. Kalau kamu punya hati, kamu nggak bakal ngelakuin itu. Sampai punya anak 2, kamu upload video kita make love. Berarti kamu nggak sadar kenapa? Karena apa? Ya sudah. Oh, nggak sadar. Ngupload video kita making love sama hamil besar. Nggak sadar karena apa? Harus ada alasan apa sehingga boleh melakukan itu. Saya seorang ibu yang sedang berjuang untuk hak asuh anak-anak saya. Mantan suami saya melakukan pelecehan, membuat konten foto, video porno yang dia upload di forum dewasa dan ada indikasi menjual di sana. Upaya banding saya untuk hak asuh anak-anak saya ternyata gagal. Karena pas saya take foto dan video ketika melakukan hubungan suami istri, karena suami saya sering pergi kerja keluar kota selama berminggu-minggu, dengan alasan dia, daripada dia melihat foto video orang lain, lebih baik dia melihat istrinya sendiri. Ya, tadi itu adalah video Mbak Harum ya, saat meminta keterangan dari mantan suaminya. Pada saat itu udah mantan suami tuh di video tadi. Belum. Berarti minta keterangan ke suaminya kenapa dia tega Mengupload video selama bertahun-tahun. video porno antara Saya dan suami saya. hubungan suami istri. Iya. Jadi kamu mempertanyakan kenapa dia tega Iya. mengupload Video porno dan menjadikan adegan saya. kalian berdua Iya. ke website dewasa. Iya, betul. Oke. Dan ini Mbak Harum ini adalah atlet taekwondo, atlet bela diri juga, ya, yang pernah mewakili Jawa Timur. Jawa Timur untuk di PON ya waktu itu ya. Prapon 2007. Prapon 2007. Dan intinya hak asuhnya juga sekarang hak asuh anak-anak. Kemarin putusan sampai banding udah ya. Bandingnya gagal. Bandingnya gagal dan jatuh ke tangan suami. Ya. Padahal yang Mbak pertanyakan, Iya. seorang suami kok tega Iya. mengupload video Iya. adegan suami istri mereka ke website dewasa. Apakah pantas mungkin Iya. dia mendapatkan hak asuh? Mungkin itu intinya ya. Iya, betul. Dan sekarang lagi kasasi ya. Proses. Lagi proses kasasi. Ya. Artinya ini akan dibawa menjadi novum atau Kita akan proses ke PK langsung. OPK. Iya. Lagi preparing barang bukti. Oke, berarti akan mengajukan PK. Ya. Oke, dan ini akan dibawa menjadi barang bukti ya. Salah satunya. Salah satunya. Ya. Salah satu, berarti ada banyak. Ya. Dan ini juga Dr. Togar Situmorang, Ya. sarjana hukum, dan juga Mas Excel Situmorang. Situmorang juga. Oh, satu marga nih ya. Sebagai kuasa hukum Mas Harum. Ya. Mbak Harum ya. Iya. Mbak Harum, sorry nih kaki saya Ya, nggak bisa apa-apa. ngelipat karena masih pantangan dari dokter tadi. Oke. Dan ini Mbak menikah dengan mantan suami, berarti sekarang udah mantan suami. Iya. Berapa tahun itu? Dari 2011 2011. Terus sampai awal Januari kemarin putusan hakimnya. Januari 2025. Oke. Anak sudah umur berapa? Sekarang 10 dan 12. Pada saat proses sidang 9 dan 11 tahun. Oke, anak di bawah 12 tahun. Iya, Jatuh di pengadilan ke tangan Mantan suami saya. Sedangkan setahu saya kalau dalam keadaan normal, seorang anak yang di bawah umur 12 tahun saat ada perceraian orang tuanya harusnya dia jatuh di bawah 12 tahun jatuh ke tangan hak asuh ke tangan ibunya, kecuali Ada ya pengampunan. ibunya itu ya dia mungkin terlibat gila atau Tidak capable. secara ekonomi. Iya. Ya, terus atau juga gangguan Psikologis. jiwa Iya, ya dan lain psikologis. sebagainya kan. Betul. Ya, dan intinya Mbak bekerja Iya, bekerja. secara ekonomi sanggup. Iya. Oke, dan justru yang dipertanyakan adalah kok jangan jatuh ke tangan bapaknya, tapi sudah dibuktikan belum bahwa dia yang mengupload ke situs video dewasa itu dibuktikan apa belum? Waktu itu belum untuk Jadi ada proses. bisa saya coba masuk ya. Iya. Jadi awal perceraian daripada klien kita ini itu justru adanya upload video tadi. Oh, itu awal perceraiannya. Awal perceraiannya. Oke, nanti kita tanya secara hukum ya. Ya, Coba ya. sekarang Oh, saya ya. mau tanya Mbak, kenapa jadi bercerai? ya
Akhirnya dia yang menggugat saya. Oke. Dengan alasan pencemaran nama baik karena uploadan saya di media sosial tentang kelakuan dia itu. Oke, apa yang Mbak upload di media sosial? Lebih ke rasa marah saya terhadap dia karena sudah melakukan hal seperti itu yang sudah saya pendam bertahun-tahun kan. Ketika berpisah kita di 2023 sudah pisah rumah dalam kondisi saya anak-anak dibawa sama dia, diambil ketika saya sakit, sehingga saya merasa marah dan akhirnya menumpahkan rasa marah saya itu lewat sosial media, menceritakan juga kelakuan dia bagaimana. Yang bagaimana saja? Tindakan dia yang mengupload video dari tahun 2012 sampai 2019. Di website Dewasa, jadi bukan pribadi dia aja? Iya, di website. Yang merekam siapa? Yang merekam dia. Yang merekam dia? Iya. Mbak sadar dalam waktu saat itu direkam? Ada yang sadar dan ada yang tidak. Oke, pertanyaannya yang sadar itu gimana ceritanya Mbak mau direkam hubungan suami istri sama suaminya? Suami saya itu sering pergi keluar kota kan 2 minggu, 3 minggu bahkan lebih. Jadi alasan dia daripada saya melihat video orang lain, lebih baik kita buat untuk saya rasa rindu saya ketika keluar kota biar saya lihat kamu aja daripada lihat video orang. Dia bilang begitu dan kamu iyakan. Awalnya enggak risih. Tapi namanya suami terus-menerus minta seperti itu, saya pasrah sebagai seorang istri. Dan setahu kamu itu hanya untuk kepentingan dia pribadi. Iya, betul. Nah, pertanyaan dari mana kamu tahu ternyata video tidak senonoh itu beredar di forum internet, di website Dewasa. Jadi website apa sih kayak gini-gini saya? Website Dewasa. Ada tuh ya? ada. Bisa orang akses kapan aja gitu? Tertentu Pak Uya. Iya. Jadi Harus memang, ngapain dulu? Harus masukin apa? Surat keterangan tidak mampu atau gimana maksudnya? ada beberapa terkhususnya untuk website yang ini ya. Itu memang datanya itu memang harus data pribadi sendiri. Tapi di website Indonesia apa luar Di negeri? Indonesia. Indonesia ada website begitu? Iya. Nah ini makanya juga. Wah ini kasih datanya kita serahkan ke Menkom Digi ya? Ya. Iya. Oke, ada ya? Oke. Oke, gimana kamu tahu dari teman, dari orang apa kamu tahu nemu sendiri? Tahu sendiri. Jadi pada saat akhir tahun 2019 kan saya sakit-sakitan. Habis selama 2 bulan berturut-turut berobat tapi tidak tahu sakitnya apa. Akhirnya dokter THT menyarankan saya CT scan. Ketika proses mau CT scan kan saya dipanggil sama susternya. Nah, ketika saya dipanggil, suami saya waktu itu bilang, udah nggak usah kamu, saya aja. Saya ngurusin berkasnya. Dititiplah HP ya ke saya dalam kondisi terbuka, lupa dia tutup. Ya, ketika nyala, saya inisiatif mau nutupin. Pas saya lihat, loh apa ini? Ternyata dia lagi buka forum Dewasa. Dan gambar pertama yang saya lihat waktu itu adalah backgroundnya kamar saya. Terus sedang melakukan hubungan suami istri. Emang sih wajahnya di blur, tapi saya tahu pasti itu kamar saya. Oh, yang dia ngeblur wajah kamu? Saya ada yang di blur. Wajah dia di blur juga? Saya tidak ingat pasti kalau wajah dia, karena saya shocknya langsung ke muka saya. Iya. Habis itu saya scroll, saya kaget juga di situ ada video saya sedang hamil besar, sedang melakukan hubungan suami istri juga, dan dia upload. Terus ada keterangan. Ya, ini bener terjadi nih, nggak ngarang-ngarang nih. Oke, terus? Ada keterangan dia seperti ini. Jadikanlah istri saya selingkuhan online kalian. Jadi tunggu, ada captionnya. Iya. Sekali lagi apa? Jadikanlah istri saya selingkuhan online kalian. Itu captionnya. Dan yakin itu yang dia mengupload dia. Iya. Karena captionnya jadikan istri saya. Iya. Terus? Hal-hal seperti itu. Terus Kamu kaget, shock pasti kan? Terus saya baca beberapa komen kayak orang-orang bilang, Bang, pose begini dong Bang, pose begitu dong Bang. Kayak gitu sih. Dijawab sama dia? Saya nggak ingat pasti, karena saya langsung scroll-scroll. Iya. Saking shocknya itu sih. Ada berapa video total yang kamu lihat pas kamu scroll? Banyak. Beberapa foto juga. Beberapa foto juga? Iya. Tapi muka kamu di blur semua? Iya. Terus kamu langsung nanya ke dia gimana? Waktu itu nggak langsung nanya. Waktu itu saya turun ke lantai bawah untuk CT scan, tapi HP-nya saya genggam, posisi saya nangis. Mungkin dia sadar, ketika dia turun dia sadar bahwa habis nitipin HP dia buka itu mungkin istrinya udah tahu. Jadi dia berusaha ngerebut HP-nya ke saya nggak kasih. Saya titip HP-nya ke dokter yang ngebantu saya untuk CT scan. Saya titip, tolong dok jangan dikasih ke suami saya.
Akhirnya dibawa, selesai CT scan, saya rekam semuanya lewat ini layar HP dia, Iya. ini HP Iya. saya rekam. Seperti itu terus saya ngadu ke mamanya, Apa kata mamanya? nggak ada, Mamanya diem aja, maksudnya nggak mengkomentari kelakuan anaknya gitu? nggak ada. Sampai suatu hari ribut besar pun mamanya selalu bilang, apapun yang terjadi dalam rumah tangga, kalau suami kamu melakukan hal ini itu, kamu sebagai seorang istri harus introspeksi diri. Kalau ini benar-benar cerita dia benar nih, yang mengupload suaminya dan yang merekam dan mengupload suami ini sakit sih menurut saya. Kalau ini benar, ya sakit. Setuju. Ya kan? Setuju. Dan gue bingung kalau sampai ada keputusan Setuju. hak asuh anak Setuju. jatuh ke tangan seseorang yang melakukan ini. Gue nggak habis pikir gimana itu yang memutuskan itu hakim-hakim itu, gue nggak ngerti. Setuju. Jalan berpikirnya di mana. Tapi itu pertanyaan saya, waktu kamu mengajukan gugatan cerai, bukti ini kamu sertakan nggak? Bukti video pengakuan dia, iya. Tapi kalau bukti-bukti yang link-link gitu enggak. Tapi video dia mengakui, WA dia mengakui, saya sertakan. Sertakan, hakim mendengar itu. Oke, dan pada saat itu dijadikan alasan kamu bercerai juga nggak? Iya. 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 Iya, Dijadikan. jadi alasan pertengkaran. Tapi hak asuh jatuh ke tangan dia. Itu pertanyaan yang mendalam. Di mana nih? Di pengadilan mana dulu? Nah, Coba siapa nanya? Di mana? Pasar. Denpasar. Pengadilan PN Denpasar. Iya, Bali. Bali. Iya. Oke. Ya, jadi kalau boleh kita konteks Iya, itu iya. ya. Ini kan awal gugatan dari pihak dia karena merasa tercemar. Nah, itu yang tadi dia bilang, kenapa gugatan itu nggak dibaca utuh Iya. sama si pengadilan ini, hakim ini. Satu, tidak dibaca utuh. Kedua, dasar hukum terkait tadi Undang-Undang nomor 1 tahun 74-nya itu tentang Perkawinan, undang-undang perkawinan, iya. ya. Itu kan jelas 18 tahun itu ke bawah hak asuh di Tangan orang tangan ibu. seorang ibu. Ya, kecuali tadi Ada yang tadi. Iya, iya, Nah, iya. yang ketiga yang paling penting itu tadi bisa dibayangkan alasan dia menggugat karena ada di upload. Yang di upload itu bukan terkait hal lain, itu fakta Iya. antara dia dengan suaminya. Ya, karena kalau undang-undang ITE itu akan tidak berlaku Kalau fakta. itu fakta yang Iya. dikatakan adalah fakta. Fakta. Nah, Iya. itu makanya tadi yang poin ketiga ini yang sangat menarik menurut kacamata kita, Iya. bahwa itu nggak dibaca hakim, ya kan? Nggak dibaca hakim. Tidak dibaca pada saat pembacaan. Pasti kalau dibaca itu kan jadi pertimbangan. Di dalam susunan itu pasti Di ada Pengadilan pertimbangannya Negeri ini, Denpasar, ya. pertimbangannya sehingga memutuskan Ya. begini. Nah, itu nggak ada poin yang tadi. Karena dugaan tersebut saya yakin 1000% ada. Ini ada kejiwaan. Iya. Nah, makanya kalau boleh saya bebas dulu sementara ya. Ya. Tadi kan kita mau upaya kasasi. Upaya PK ini kan harus ada novum baru. Nah, salah satunya ini poin tadi. Iya. Poin yang tadi, yang video-video tadi yang diupload segala macam. Dan yang kedua, dalam waktu segera kami akan membuat laporan resmi Iya. tentang pornografi aksi, yaitu pendistribusiannya. Iya, pelaporan langsung ke polisi kan? Ke berarti polisi ya? dulu. Iya. Jadi dapat dari polisi, inilah kita bawa ke Ini lapor PK. pidananya berarti. Ya? Pidananya dulu, baru masukin ke PK-nya. Iya, iya. Karena kalau nggak ada PK, kalau nggak ada bukti baru, nggak ada. Ini mau dilaporin di mana nih? Nah, otomatis karena peristiwanya di PN Denpasar, Iya. otomatis Polda Bali. Polda Bali ya. Coba Iya. nanti laporin. Udah buat LP? Nah, ini kita baru Ini diskusi. kita jadi gini Pak Uya, Iya. sebelumnya itu kuasa hukum yang sebelumnya bukan kami. Bukan kita. Iya. Jadi waktu mengajukan gugatan itu rekan kami yang lain. Iya. Gitu. Oke. Klien kami ini juga termasuk teman saya juga. Jadi setelah ada permasalahan seperti ini baru cerita. Buat LP di Polda Polda Bali. Bali. Kabarin saya Siap. LP-nya gimana. Saya yakin pasti Polda Bali akan tegak lurus, akan presisi. Apalagi kalau bukti-bukti jelas. Karena kan Siap. kemarin sudah dibilang kan, Kapolri bilang bahwa sekarang semua laporan akan jalan, apalagi yang memenuhi unsur tanpa perlu no final no justice. Iya. Kita akan buktikan dan saya yakin ini akan terjadi. Amin. Ya. Oke, dan Mbak, Amin. pada saat akhirnya Mbak protes bahwa kenapa kamu mengupload video ini, apa alasan dia? Dia cuma balikin ke saya, loh, kamu nggak tahu alasannya apa. Dia balik nanya seperti itu. Dia tidak menjawab. Tidak menjawab, cuma bilang, loh, kamu nggak tahu alasannya apa. Ya, saya nggak tahu. Dan dia marah pada saat kamu pertanyakan itu. Ya, dia dan mamanya dengan muka menertawakan sih. Waduh, kalau orang tua yang benar sih pasti akan menegur anaknya ya kalau melakukan hal itu ya. Pasti.
Iya. Oke. Latar belakang keluarganya dong. Oh, mamanya Oknum ya. rektor Oknum ya. Oknum. sekolah teologi sekaligus dosen dan rektor sekolah teologi. Sekolah teologi ya. Iya. Teologi Papanya berarti ya. pendeta. Secara background memang dari background rohaniawan lah gitu. Ya. Keluarga mantan suaminya. Oke, Bapak pendeta, Ibu rektor. Rektor apa? Dosen dan rektor. Dosen dan rektor. Iya. Kalau background mantan suami kamu? Enggak sih, dia kerja di perusahaan orang tuanya. Jadi orang tuanya juga punya usaha Oh, bergerak di bidang distributor snack. snack, makanan ringan. Iya. Bukan ular ya snack ya. Makanan ringan, distributor ya. Camilan. Tapi bukan merek sendiri ya. Iya. Oke. Terus kapan kamu terakhir bertemu atau berhubungan kontekan dengan mantan suami kamu? Kalau WA mungkin 1-2 minggu yang lalu. Apa? Kamu ngomong apa, dia jawab apa? Enggak sih, dia langsung ngeblok saya. Kamu bilang apa ke dia? Waktu itu ada orang tua murid yang ngirim screenshotan dia kasihan si cewek ya, dia selingkuh. Oke. Ya saya cuman Dia selingkuh waktu kamu menikah apa gimana? Kan kamu sudah cerai nih. Mas belum ada waktu sebelum gugatan. Iya, oke, ngasih screenshot. Berupa apa nih? Gambar, katanya doang apa? Gambar foto mereka sih. Lagi ngapain? Kayak berdua gandengan. Oke, terus kamu nanya ke dia. Iya, habis itu langsung diblok. Ya udah, nggak usah ditanya lagi kan udah cerai juga. Sekarang fokus aja gimana caranya hak asal anak dapat novum. bisa Dan anak novum tertarik. itu diberikan pada saat pengajuan PK ini. Siap. Dan harusnya berarti kalau PK ini tegak lurus, Siap. orang-orangnya ya kan. Kalau logika saya. Iya. Bukan logika, Iya. aturan hukum. Iya, aturan hukum dan Iya. logika berpikir Iya, saya, logika iya. hukum saya. Sederhananya ya. Harusnya ya PK kalian ya Diterima. harusnya menurut saya. Dan anak kembali ke dia. Iya, iya. Dan jangan lupa laporan pidananya dijalanin dulu. Ya, setuju. Iya. Oke. Setuju. Segera Mas, jangan lama-lama ini. Iya. Ya, Iya kan? Dan sekarang apa yang kamu mau? kangen anak ya. Apa? Kamu kangen anak? Pastinya. Kapan terakhir ketemu anak? Sebelum kejuaraan itu ya sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Sebelum ya, kejuaraan tanggal 14 sebelum kejuaraan berarti awal Februari. Awal Februari. Iya. Sebelum kejuaraan. Apa yang kamu ingat terakhir ketemu anak kamu? Mereka yang kecil nggak mau ketemu. Nggak mau ketemu kamu? Nggak mau. Bahkan ketika saya nitip uang dia bilang aku buang nanti. Oh, berarti segitu bencinya dia sama mamanya, kita nggak tahu kenapa ya. Iya. Tuh. Terus kalau yang gede? Yang gede hari itu kebetulan dia nggak ngomong apa-apa. Biasanya dia yang paling bereaksi lebih. Hari itu cuman bilang ya mau gitu doang. Coba, kamu kangen pasti sama anak kamu ya. Ngomongin ke kamera ini. Silakan. Keluarkan, curahkan semua yang kamu rasakan. I love you. I love you. Mumi sayang sama kalian. Mumi sayang sama kalian. Maafin Mumi ya nak ya. Maafin Mumi. Maafin Mumi sama kalau kalian harus mengalami hal ini. Maafin Mumi. Maafin Mumi. Mumi sayang sama kalian. Oke. Dan yang saya bingung saat ini, anak-anak jadi membenci saya, padahal dulunya sangat dekat dengan saya. Saya nggak tahu apa yang terjadi di belakang, dan saya berharap anak-anak saya bisa kembali bersama saya. Kamu berharap bahwa Akaso jatuh tangan kamu ya? Iya. Di PK nanti ya? Sejauh mana keyakinan para kuasa hukum ini untuk bisa memenangkan PK nanti? Ya, Dan juga kasus pelaporan atas video-video ini bisa berjalan. Ya, kami sebetulnya sih sangat yakin Pak Uya dengan bukti yang kami punya sekarang. Cuman kita kembalikan lagi, kita tahu faktanya bahwa keadaan hukum di negara kita ini sedang tanda tanya gitu. Tapi kalau kita bicara bukti, kita sangat yakin. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena kita mencontoh aja di putusan pengadilan yang pertama ini. Pertimbangan hakim kenapa mengalihkan hak asuh ke mantan suami itu
menurut kami itu tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Iya. Jadi alasannya itu hanya karena anak-anak tersebut lagi tinggal oleh mantan suaminya. Dan Itu udah alasannya dulu itu dikabul. jadi Oh, lucu ya. tidak ada mengenapa menurut undang-undang segala macam. Hakimnya laki perempuan ya? Campur ya. Iya. Iya. Ada 3 majelis campur. Alasannya itu ya? Jadi tidak ada dasar hukumnya. Iya. Jadi pertimbangannya karena kedua anak tersebut tinggal di rumah mantan suaminya klien kami. Itu aja. Jadi ketika kami ini baca putusannya pun ya kami lucu gitu. Tapi saya juga, ini masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam sistem hukum dan perundang-undangan di negara kita. Undang-undangnya bagus, tapi pada kenyataannya pengaplikasiannya masih banyak hal yang kurang. Penegakan. Jangankan ini kan menurut kalian, menurut logika hukum kalian, kok bisa jatuh ke tangan ayahnya, di mana ayahnya bla 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 bla. Seharusnya di bawah 12 tahun, kalau ibunya dalam keadaan normal 18. Kalau 12 Islam. Di bawah 18 tahun berarti ini bukan dia non muslim. Di bawah 18 tahun harus jatuh ke tangan ibunya. Ibu. Dan selagi ibunya nggak memiliki unsur yang mematahkan bahwa dia tidak berhak berhak asuh. Ini aja kalian bingung. Nah sekarang fakta yang terjadi, banyak juga ibu-ibu yang sudah mendapatkan hak asuh anaknya, keputusan pengadilan, tapi dia tidak bisa mengeksekusi atau mengakses untuk mengambil anaknya. Setuju. Walaupun dia hak asuh, secara hukum jatuh ke tangan dia. Artinya negara tidak punya peran ya dalam, dia hanya memutuskan vonis tapi nggak punya kuasa apa-apa. Dalam sistemnya tidak bisa melakukan apa-apa. Ya kan harusnya negara kita memikirkan bagaimana caranya undang-undangnya ada, vonisnya ada, hak asuh jatuh tangan ibu, ya. Banyak kasus-kasus nih. Ya dia juga harus mempunyai sistem yang jelas untuk bagaimana dia bisa mengambil secara paksa bahkan untuk menyerahkan kepada ibunya. Ini yang harus dibenahi nih. Ya, nanti kita akan suarakan ini. Ya walaupun ini bukan di komisi saya, tapi kita akan coba. Dan Mbak, kita coba aja, tunggu aja. Ya, untuk mantan suami ada yang ingin dikatakan? Kan lagi di blog nih, mungkin ngomong langsung aja. Dia pasti nonton kok ini. Dia mungkin agak takut. Gak usah takut. Apa yang kamu takutin? Trauma dia. Oke, gak apa-apa. Guys, kasih komentar. Menurut kalian apa yang harusnya terjadi? Seharusnya logika hukum kalian, harusnya keputusannya seperti apa? Dan kalau ada kalian juga mengalami kasus-kasus KDRT, kasus dalam perkawinan, apapun itu, kejahatan apapun, ketidakadilan dalam hukum, silakan hubungi Instagram saya di king_uyakuya. Insya Allah kita akan kawal. Dan saya bukan hanya sekedar podcastin, tapi saya akan kawal kasusnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.